Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Jai Mehra yang ingin menemui ayahnya karena mereka akan mengadakan pesta ulang tahun ibunya yang sudah meninggal. Setibanya di sana, Jai disambut oleh ayahnya. Lalu ayahnya bertanya, "Di mana calon menantuku?" Ternyata, ayah Jai sangat menginginkan seorang menantu di rumah mereka, tapi Jai sampai sekarang masih saja jomblo. Lalu, Jai berjanji kalau tahun depan dia akan membawa menantu ke rumah mereka. Setelah itu, Jai meminta ayahnya mengucapkan selamat ulang tahun kepada almarhum ibunya. Di sana, ayah Jai sedikit bercerita kalau sampai sekarang Jai belum menemukan calon istrinya, sedangkan dia ingin sekali menggendong seorang cucu. Di sisi lain, Jai melihat gelang peninggalan ibunya. Tidak lupa, dia juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada ibunya. Setelah itu, Jai dan ayahnya merayakan ulang tahun ibunya dengan minum-minum di sana. Tapi tiba-tiba teman Jai datang bernama Anita. Lalu Anita langsung memfoto mereka. Setelah itu, gantian ayah Jai yang memfoto Jai dengan Anita. Ayah Jai yang melihat mereka serasi, lalu meminta mereka untuk pacaran. Tapi mereka menolaknya dengan alasan kalau mereka merasa nyaman jika mereka berteman saja. Kemudian, Anita meminta Jai untuk menemaninya besok ke sekolah, karena di sekolah tersebut akan mengadakan acara amal, dan Anita meminta Jai untuk memberi sumbangan, dan Jai menyetujuinya. Keesokan harinya, Jai dan Anita pergi ke sekolah yang dimaksud. Ternyata sekolah itu khusus untuk anak-anak yang memiliki kekurangan, seperti bisu dan tuli. Jai jadi kesal karena Anita belum membuat janji untuk bertemu dengan kepala sekolah. Jai yang tidak mau menunggu lama, akhirnya dia meninggalkan Anita. Tapi pada saat ingin pergi, Jai tiba-tiba melihat ada gadis cantik yang sedang mengajar anak-anak main basket. Gadis itu bernama Tia. Jai langsung terpesona melihat kecantikan Tia dan terus memandangnya. Tapi Jai dibuat kaget setelah melihat Tia yang berbicara dengan mereka menggunakan bahasa isyarat. Jai mengira kalau Tia tidak bisa mendengar atau berbicara, karena dia sendiri belum tahu kalau sekolah itu untuk anak-anak kekurangan. Tapi Jai tidak putus asa, lalu dia juga belajar bahasa isyarat. Tidak lama kemudian ayah Jai datang yang membuatnya kaget setelah melihat Jai tiba-tiba belajar. Lalu Jai mengatakan kalau dia sedang jatuh cinta dengan seorang gadis, tapi gadis itu tidak bisa berbicara dan mendengar. Ayah Jai tidak mempermasalahkan hal itu. Yang penting baginya, Jai bahagia dengan siapapun ia akan menikah. Lalu ayah Jai langsung mengajak putranya pergi ke rumah gadis itu untuk melamarnya. Tapi Jai mengatakan kalau dia baru melihat gadis itu, bahkan dia belum tahu siapa namanya. Kemudian, ayah Jai memberi semangat kepada Jai untuk mencari tahu identitas gadis itu dan segera melamarnya. Keesokan harinya, Jai kembali ke sekolah untuk bertemu dengan Tia. Di sana, dia melihat Tia yang sedang mengajar. Tia yang melihat Jai lalu menghampirinya. Jai langsung menyapa Tia dengan bahasa isyarat. Di sini, Tia juga mengira kalau Jai tidak bisa mendengar atau berbicara. Tidak lama kemudian Anita datang, lalu Jai langsung menghampirinya. Anita mengenalkan Jai kepada kepala sekolah, bahwa Jai yang akan memberikan sumbangan kepada sekolah mereka. Tia yang melihat Jai bisa bicara dan mendengar, dia sangat kaget. Begitu juga dengan Jai. Di sana, Jai mengatakan kalau dia tidak hanya memberikan uang untuk acara amal, tapi dia juga akan mensponsori seluruh pertunjukan. Keesokan harinya, Jai kembali menemui Tia yang sedang sibuk menyiapkan untuk acara amal dan pertunjukan yang tinggal beberapa hari lagi. Di sana, Jai memberi kalung kepada Tia, tapi Tia mengira kalung itu untuk dia pakai pada saat pertunjukan nanti, lalu dia pergi. Setelah itu, Jai latihan untuk mengungkapkan perasaannya kepada Tia, tapi Jai sangat gugup, karena untuk pertama kalinya, dia akan menembak seorang gadis. Lalu Anita mengancam dengan candaannya, kalau Jai tidak segera mengungkapkan perasaannya kepada Tia, maka dia yang akan memberitahunya. Singkat cerita, tibalah acara amal dan pertunjukan Tia dimulai. Setelah pertunjukan itu, terlihat di luar Jai kembali mengulang kata-kata yang ingin ia ungkapkan kepada Tia.
Tidak lama kemudian, Tia datang lalu Jai langsung menyatakan cintanya dengan bahasa isyarat yang ia pelajari selama ini. Mengetahui hal itu, Tia sangat kaget. Ia tidak menyangka kalau Jai mencintainya. Belum sempat memberi jawaban, tiba-tiba ada seorang pria datang lalu Tia menghampiri pria itu. Ternyata pria itu adalah kekasih Tia bernama Raj dan mereka sudah lama pacaran. Jelas saja membuat Jai kaget mengetahui hal itu karena sebelumnya Tia tidak pernah memberitahu Jai kalau dia sudah punya seorang kekasih. Lalu Tia mengajak Raj pergi dari sana dan meninggalkan Jai begitu saja. Di rumah, ayah Jai sudah menyiapkan untuk menyambut kedatangan Jai dengan calon menantunya. Tapi pada saat Jai datang dengan wajah sedih, ayahnya sudah bisa menebak kalau Jai ditolak oleh gadis yang dicintainya. Di sisi lain, Tia yang tidak ingin kedekatannya dengan Jai diketahui oleh Raj, dia lalu meminta Raj untuk menikahinya, dan Raj langsung menyetujui pernikahan itu. Keesokan harinya, Jai menelpon Tia untuk bertemu dengannya di sebuah kafe, karena ada yang ingin ia bicarakan. Awalnya Tia menolak dengan alasan tidak ada yang harus dibicarakan di antara mereka, tapi Jai memohon agar Tia mau menemuinya, dan dengan terpaksa, Tia tidak bisa menolaknya. Setibanya di kafe, Tia heran kenapa hanya mereka pengunjung yang datang. Jai mengatakan kalau kafe itu ia sewa hanya untuk Tia. Setelah itu, Jai kembali mengungkapkan perasaannya dan akan menikahi Tia. Tapi Tia menolak karena dia sudah pacaran dengan Raj. Jai meyakinkan kalau dia akan membuat Tia bahagia jika menikah dengannya. Apapun kebutuhannya akan ia penuhi. Jai sedikit memaksa dengan perasaannya, tapi hal itu malah membuat Tia kesal dan pergi dari sana. Di rumah, ayah Jai dan Anita mencoba menghibur Jai yang sedang sedih. Mereka memberi dukungan kepada Jai untuk tetap berusaha mengejar cintanya. Selama Tia belum menikah, maka Jai berhak memperjuangkan cintanya. Suatu hari, pada saat Tia ulang tahun, Jai mengirim karangan bunga dan sebuah mobil untuk Tia. Lalu Jai kembali mengungkapkan perasaannya kalau dia sangat berharap jika Tia menerima cintanya. Tapi Tia jadi kesal karena Jai masih saja mengejarnya, lalu membuang karangan bunga itu dan mengembalikan kunci mobil. Tidak lama kemudian Ras datang dengan karangan bunga yang baru saja Tia buang. Ras mengatakan kalau dia menemukan karangan bunga itu di jalan. Tia jadi kesal karena Ras tidak bermodal memberi bunga kepadanya, sedangkan bunga itu pemberian orang lain. Ras lalu memujuk Tia untuk tidak kesal lagi dengan mengatakan kalau mereka akan merayakan ulang tahun Tia di Hotel Bintang 7. Di sana, Ras meminta pelayan untuk menyiapkan makan malam yang sedikit spesial karena hari ini pacarnya ulang tahun. Tia masih kesal kepada Ras karena mereka tidak jadi makan malam di Hotel Bintang 7. Awalnya, Tia merasa kalau makan malam mereka akan biasa-biasa saja. Tapi setelah pelayan menyiapkan berbagai persiapan, Tia sangat kaget dengan kejutannya dibuat Raj kalau Raj memperlakukannya sangat istimewa. Tapi Raj merasa bingung dengan persiapan yang diberikan oleh mereka. Pada saat ingin memotong kue, Raj meminta Tia untuk berdoa karena dia akan melihat isi dompetnya. Merasa isi dompetnya cukup, Raj lalu menyuruh Tia untuk memotong kue itu. Tidak hanya itu saja, pelayan juga akan menyiapkan makan malam mereka. Raj mulai membayangkan kalau dia tidak bisa membayar semua itu, maka dia akan menjadi tukang cuci di sana. Pada saat ingin melakukan pembayaran, Raj lagi-lagi dibuat kaget karena semuanya sudah dibayar, dan tentu saja Raj bingung siapa yang telah membayarnya. Tapi Tia tahu kalau semua itu Jai yang telah membayarnya, dan semua itu adalah rencananya. Di luar, Jai mengucapkan selamat ulang tahun kepada Tia dan bertanya bagaimana makan malamnya. Tia lalu menghampiri Jai dan memarahinya untuk tidak ikut campur dalam hubungannya dengan Raj. Tia sangat marah, tapi Raj malah sebaliknya. Dia tidak marah sama sekali kepada Jai. Bahkan dia berterima kasih kepada Jai karena telah membantunya untuk menyiapkan ulang tahun Tia. Lalu, Raj memberikan uang kepada Jai sebagai ganti biaya persiapan ulang tahun. Walaupun sebenarnya dia tahu kalau semua itu tidak akan cukup untuk mengganti semua biayanya. Tapi paling tidak, dia ingin menunjukkan kalau dia masih ada harga diri di mata Tia. Tia senang dengan keputusan Raj. Secara tidak langsung, Raj menyatukan Jai di hadapannya, karena cinta tidak bisa dipaksa dan tidak bisa dibeli. Sebelum pergi, Tia mengundang Jai untuk datang ke pernikahannya nanti. Singkat cerita, pernikahan Tia dan Raj dilangsungkan, meski dengan suasana sederhana. दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है।
Beberapa bulan kemudian, di tengah hujan deras, Ras bertemu dengan Jai. Ras minta tolong kepada Jai untuk mengantarnya ke rumah sakit karena motornya rusak. Ternyata Tia ingin melahirkan anak pertama mereka. Setibanya di rumah sakit, Ras mengucapkan terima kasih karena telah mengantarnya dan menawarkan Ras untuk masuk bertemu dengan Tia. Tapi Jai menolak sambil mengatakan, jika Ras membutuhkan bantuannya, jangan sungkan untuk memberitahunya. Ras dan Tia dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Ansu. Di sana, Ras berjanji akan membahagiakan keluarga kecilnya dan memberikan kasih sayang kepada anaknya karena dia tidak ingin anaknya nanti tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, seperti yang ia alami. Suatu hari, Ras mendapat hadiah mobil dari kantornya karena dia dipromosikan naik jabatan. Lalu, Ras mengajak Tia makan malam di Hotel Bintang 7. Di sana, Tia sangat kaget setelah melihat menu makanan yang ada di sana. Ras mengatakan, itulah kenapa tidak semua orang bisa datang dan makan di sini. Di sisi lain, Jai patah hati karena cintanya ditolak oleh Tia. Sampai sekarang, Jai belum bisa melupakannya karena baginya Tia adalah cinta pertama dan terakhirnya. Anita mencoba memberi pengertian kepada Jai untuk melupakan Tia. Mungkin saja Tia bukan jodoh yang ditakdirkan untuknya. Jika kamu memang mencintainya, maka ikhlaskan dia dengan orang lain. Lalu pelayan di sana mengatakan, jika kita tulus mencintai seseorang, maka suatu hari nanti kita akan dipersatukan dengan orang yang kita cintai. Lalu Anita meminta Jai untuk berhenti minum, karena itu tidak akan menyelesaikan masalahnya. Kemudian Jai berjanji, kalau mulai sekarang dia tidak akan minum-minum lagi, dan malam ini adalah terakhirnya. Tentu saja Anita senang mendengarnya. Pada saat ingin pulang, Jai masih dalam keadaan mabuk. Dia memaksakan dirinya untuk membawa mobil, meski sebelumnya Anita melarang, tapi Jai tidak mendengarnya. Dan akhirnya, Jai tidak sengaja menabrak mobil Ras dan Tia. Ia membuat kedua mobil tersebut mengalami kecelakaan serius, yang mengakibatkan Anita dan Ras meninggal. Di rumah sakit, Jai melihat Tia dari kejauhan, dan di sana Tia mulai sadarkan diri, tapi belum bisa berkata apapun. Ibunya menangis, sepertinya Tia tidak bisa mengenali ibunya. Setelah itu, ayah Jai menemui dokter untuk melakukan yang terbaik untuk Tia, berapapun biayanya akan dia bayar. Lalu, dokter memberitahu ibu Tia kalau Tuan Mehra yang akan bertanggung jawab atas kecelakaan itu, karena Jai anaknya yang telah menabrak mobil Tia dan suaminya malam itu, karena dia dalam keadaan mabuk. Tidak lama kemudian Jai datang lalu minta maaf dan dia sangat menyesal. Andai saja dia mendengarkan perkataan Anita malam itu, maka kecelakaan tidak akan terjadi. Ibu Tia sangat marah lalu menampar Jai karena tidak ada gunanya minta maaf. Dengan minta maaf tidak akan bisa mengembalikan semua yang telah terjadi. Jai memohon untuk bisa dimaafkan dan dia berjanji akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kecelakaan itu. Tapi ibu Tia tetap saja tidak bisa memaafkan Jai, lalu dia pergi. Setelah itu, ibu Tia menemui dokter. Di sana dokter mengatakan kalau Tia hilang ingatannya dan kemungkinan dia tidak akan bisa lagi mendapatkan ingatannya kembali. Dokter juga meminta ibu Tia untuk tidak mengingatkan Tia kepada masa lalunya, baik itu anak atau identitas suaminya, karena jika tidak, Tia akan mengalami pendarahan otak yang bisa membuatnya meninggal. Hilangkan semua tentang masa lalunya. Bila perlu kalian pindah ke tempat lain yang jauh dari masa lalunya. Setibanya di rumah, ibu Tia membuang semua barang-barang yang akan mengingatkan Tia ke masa lalunya. Beberapa hari telah berlalu, keadaan Tia semakin membaik, tapi tidak dengan ingatannya. Terlihat di sana, dia sedang mengobrol dengan kepala sekolah tempat ia mengajar sebelumnya. Di sisi lain, Jai dan ayahnya menemui ibu Tia untuk membawa mereka ke tempat lain, karena dia tidak ingin keadaan Tia semakin memburuk jika dia mengingat masa lalunya. Awalnya, ibu Tia menolak karena kebenciannya kepada Jai dan ayahnya. Tapi setelah berpikir demi keselamatan putrinya, akhirnya ibu Tia setuju dan mereka akan pindah ke Afrika Selatan. Di dalam pesawat, ibu Tia mengarang cerita bahwa pada waktu kecelakaan, Tia pergi bersama Jai dan Anita. Tapi kecelakaan itu terjadi yang membuat Anita meninggal sedangkan Tia kehilangan ingatannya. Jai dan Anita merupakan sepasang suami istri dan mereka memiliki seorang putra bernama Ansu dan Tia sebagai bibinya. Ibu Tia meminta putrinya untuk menjaga Ansu
supaya Ansu tidak merasa kehilangan kasih sayang dari ibunya. Setelah itu, Tia menghampiri Jai karena Ansu menangis. Singkat cerita, akhirnya mereka tiba di tempat tinggal yang baru. Ibu Tia menangis setelah melihat Jai membawa Ansu bersamanya. Dan malam harinya, Ansu menangis lagi, lalu Tia menghampirinya. Di sana, Tia mengatakan kalau Jai tidak bisa mengurus anak dengan baik. Tapi Jai beralasan kalau selama ini Ansu dekat dengan ibunya, sedangkan dia sibuk dengan pekerjaan. Keesokan harinya, Jai yang sedang membaca koran, tiba-tiba Tia datang, membawa teh untuk minum bersamanya. Awalnya Jai menolak kalau dia sudah terlambat ke kantor, tapi Tia meminta Jai untuk menemaninya sampai tehnya habis. Suatu hari, Jai dan Tia sedang jalan-jalan, mereka mampir di tempat dukun peramal. Tia yang merasa penasaran dengan masa lalunya, lalu dia mengajak Jai untuk mencoba mencari tahu bagaimana masa lalunya. Jai yang merasa cemas mencoba untuk menghentikan Tia, tapi Tia tetap memaksanya. Di sana, peramal itu mengatakan kalau masa lalu Tia cukup bahagia dengan kehadiran anak dan suaminya. Tapi tiba-tiba Tia tertawa karena dia merasa itu bukan masa lalunya, melainkan masa depan yang akan datang kepadanya. Jai yang merasa cemas, dia langsung mengajak Tia pergi dari sana, sambil mengatakan untuk tidak percaya dengan perkataan peramal itu, karena orang seperti itu hanya bisa berbohong untuk mendapatkan uang. Tapi Tia merasa kalau masa lalunya itu akan terjadi di masa depannya bersama Jai. Setibanya di rumah, Ibu Tia yang melihat kedekatan mereka mencoba untuk menjauhkan Tia dengan Jai. Ibu Tia sangat marah karena Jai memanfaatkan kesempatan untuk mendekati anaknya, lalu memperingati Jai untuk tidak berharap lebih, karena dia tidak akan pernah mengizinkan Jai untuk menjalin hubungan dengan Tia, karena baginya Jai tidak akan bisa menggantikan posisi Rat sebagai menantunya. Keesokan harinya, Tia melihat kado di dalam lemari Jai yang bertuliskan untuk Tia. Jai yang baru pulang dari kantornya, dia dikagetkan dengan penampilan Tia dengan memakai gaun berwarna biru yang diberi Jai untuknya. Setelah itu, Tia mengajak Jai untuk makan malam romantis bersamanya. Tapi sebelum itu, Tia meminta Jai untuk berdoa sambil memejamkan matanya. Tapi tiba-tiba, Jai teringat kembali dengan tragedi yang menimpa mereka dulu. Akhirnya, Jai membatalkan makan malam itu dan pergi dari sana. Tapi Tia dibuat bingung dengan sikap Jai yang tiba-tiba berubah. Suatu hari, ayah Jai datang ke rumah mereka untuk bertemu dengan Jai. Tapi di sana, tiba-tiba dia melihat Tia yang melampiaskan kemarahannya kepada Tuhan. Dia tidak marah jika Tuhan mengambil masa lalunya, tapi jangan jauhkan Jai dari dirinya, karena dia sangat mencintainya. Lalu, ayah Jai mendekati Tia, lalu bertanya siapa yang kamu maksud. Ternyata, Tia belum tahu kalau pria itu adalah ayah Jai. Lalu Tia bercerita kalau dia mencintai seorang pria bernama Jai, tapi Jai tidak mencintainya. Tidak lama kemudian Jai datang lalu memeluk ayahnya. Di sini Tia baru mengetahui kalau pria tersebut adalah ayah Jai. Malam harinya, ayah Jai meyakinkan Tia untuk jangan menyerah dengan cintanya kepada Jai. Lalu ibu Tia datang dengan wajah yang sedikit kesal karena ayah Jai berusaha menjodohkan Tia dengan anaknya. Dia beranggapan kalau ayah dan anak sama saja, yang memanfaatkan keadaan. Tapi, ayah Jai tidak mengambil pusing hal itu. Lalu dia mengundang Tia ke pesta ulang tahun kantor mereka dan meminta Tia untuk mengungkapkan perasaannya kepada Jai. Pada saat di pesta, Tia mencoba mendekati Jai, tapi Jai selalu menjauh darinya. Lalu Tia merayu Jai dengan sebuah lagu. Keesokan harinya, ayah Jai dan Tia membuat rencana agar Jai mau berjanji untuk mencintai Tia dan juga menikahinya. Lalu Tia menelpon Jai. Dia mengatakan kalau ayahnya terkena serangan jantung dan meminta Jai untuk segera pulang sebelum ayahnya meninggal. Tidak lama kemudian Jai datang dan langsung menemui ayahnya. Di sana Tia meminta ayah Jai untuk memberitahu keinginan terakhirnya. Lalu, ayah Jai mengatakan kalau dia ingin Jai berjanji untuk mencintai Tia dan juga menikahinya. Awalnya Jai menolak, tapi ayahnya semakin terlihat sekarat.
dan Jai memenuhi keinginan ayahnya untuk menikahi Tia. Akhirnya rencana mereka berhasil, membuat Jai berjanji untuk menikahi Tia. Jai yang mengetahui Tia dan ayahnya berbohong, dia sangat marah karena mereka membuat suatu kematian menjadi sebuah candaan. Tidak lama kemudian ibu Tia datang yang membuat semua orang bubar. Di sana, ibu Tia memperingatkan ayah Jai jangan pernah membuat suatu kematian sebagai candaan dan jangan pernah berharap kalau Jai bisa menggantikan posisi Rat sebagai menantunya. Keesokan paginya, ayah Jai menemui ibu Tia yang sedang berdoa sambil membawa 2 buah kado. Di sana, ayah Jai minta maaf atas kejadian semalam dan meminta ibu Tia untuk membuka kado itu sebelum membuat keputusan untuk putri dan cucunya. Setelah itu, dia akan menerima semua keputusannya, tapi ibu Tia hanya diam saja tanpa berkata apapun. Lalu ayah Jai meninggalkan kado itu kemudian pergi. Setelah itu, ibu Tia membuka kado tersebut. Ternyata isinya gaun pengantin dan pakaian serba putih, yang artinya jika ibu Tia memilih gaun pengantin, berarti dia mengizinkan Tia menikah dengan Jai. Tapi jika memilih pakaian serba putih, maka dia akan membiarkan Tia selamanya menjadi janda. Tia yang sedang bermain dengan Ansu, dia dihampiri oleh ibunya sambil mengatakan kalau dia mengizinkan Tia menikah dengan Jai. Tapi Tia merasa kalau Jai selalu menjauh darinya. Ibu Jai menjawab, itu karena dia yang menyuruh Jai untuk menjauh dari Tia. Tia yang mendengar keputusan itu dari ibunya, dia sangat senang, lalu menemui Jai untuk memberitahu kabar baik itu. Di sana Tia mengatakan kalau mereka sudah diizinkan oleh ibunya untuk menikah. Tapi Jai yang masih merasa bersalah kepada Tia, dia menolaknya dan mengatakan kalau dia tidak mencintai Tia. Tapi Tia tidak percaya kalau Jai tidak mencintainya, karena Jai pernah memberi hadiah atas nama dirinya. Tia memaksa Jai untuk mengungkapkan perasaannya, tapi hal itu membuat Jai marah, lalu ingin menamparnya. Tia menangis lalu dia pergi. Ibu Tia yang melihat putrinya pergi sambil menangis, lalu dia memanggil Jai dan menyuruhnya untuk mengejar Tia, karena dia takut akan terjadi apa-apa dengan Tia. Selama ini, Jai tidak pernah membawa mobil sendirian, setelah kejadian tragedi kecelakaan waktu lalu. Tapi sekarang, Jai memaksakan dirinya membawa mobil untuk mengejar Tia. Tia yang hampir saja masuk ke jurang, untung saja Jai menghentikannya. Di sana Jai tidak sengaja mengatakan kalau Tia harus tetap hidup untuk Ansu, karena itu adalah putranya. Tia lalu memaksa Jai untuk menceritakan masa lalunya, dan akhirnya semuanya terbongkar kalau Ansu adalah anaknya sendiri, dan Rat suaminya sudah meninggal. Begitu juga dengan Anita. Selama ini mereka terpaksa berbohong demi keselamatan Tia. Tidak lama kemudian, ibu Tia dan ayah Jai datang. Ibu Tia minta maaf karena selama ini telah menyembunyikan kejadian yang sebenarnya karena dia takut kehilangan putrinya. Setelah itu, ayah Jai juga memberitahukan kalau selama ini Jai selalu mencintai Tia dan hanya Tia gadis satu-satunya dalam hidupnya. Selama ini, dia selalu merasa bersalah atas tragedi kecelakaan itu dan ingin kamu bisa memaafkannya. Lalu Tia menghampiri Jai sambil mengatakan kalau kecelakaan itu memang sudah takdir untuknya. Kemudian Tia memberi maaf kepada Jai. Jai yang masih mencintai Tia, lalu dia kembali mengungkapkan perasaannya dan mengajak Tia untuk menikah. Tia yang juga mencintai Jai, akhirnya dia menerima lamaran itu, dan film pun berakhir.